Suasana di Paseban Agung tampak sepi, tidak ada yang berani mengeluarkan suara, apalagi menggerakkan tubuh. Mahapati Arya Tadah berhalangan hadir karena penyakitnya yang semakin parah. Banyak yang bertanya-tanya tentang keberadaan Mahapati, tetapi mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Tetapi beberapa dari mereka juga tersenyum karena ketidakhadiran Mahapati yang lama. Dengar, wahai Punggawa Majapahit yang terhormat, Punggawa Majapahit yang menjadi kebanggaan seluruh Majapahit, negara kita sedang bad mood, penyakit dari dalam diri kita sendiri menjadi penyakit yang sangat sulit untuk kita obati. Namun kita harus berani memotong kaki kita jika kaki kita sudah terkena racun. Jika tidak, maka racun tersebut akan segera menyebar ke seluruh pelosok negeri. Badan dan membuat kita lumpuh selamanya. Terdengar jelas kata-kata yang keluar dari Dyah Tribuawana, Prabu Ratu Majapahit. Suasana kembali hening, hanya helaan nafas yang terdengar lirih. Mungkin jika di antara mereka yang ingin mengusir angin dengan sekuat tenaga akan menahan diri agar angin sisa makanan yang mereka makan tidak keluar saat itu juga. Waktu, sebagian dari kita pasti sudah mengetahui niat Sadeng dan Keta yang akan mengkhianati tanah Majapahit. Oleh karena itu kembali kita berkorban demi kedaulatan Majapahit. Perang adalah hal yang naif. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang menyukai perang. Tetapi perang adalah cara untuk menghentikan kebiadaban manusia, hentikan kejahatan nafsu orang-orang yang tidak beradab. Oleh karena itu jangan di antara kamu melupakan tujuan perang. Jangan gunakan kesempatan perang untuk semakin menindas rakyat. Perang adalah jalan terakhir bagi kita. Ayuro rencana dan wibawa, kata-kata yang lahir dari bibir mendiang Putri Senggrama Wijaya. Sesaat Dyah Tribuawana menghela nafas, memberi kesempatan para pengikutnya untuk menari kata-katanya lalu menaruhnya di hati mereka. Saya akan memberikan peringatan terakhir kepada Sadeng dan Keta. Jika dalam 3 hari mereka tidak menanggapi niat baik kami, maka pada hari keempat kami akan mengerahkan pasukan Majapahit untuk menghentikan niat mereka. Kami menunjukkan kepada mereka bahwa kami adalah negara yang berdaulat penuh atas mereka, bahwa mereka adalah bagian dari kita, bahwa mereka membutuhkan perlindungan kita, bukan memberontak dan berusaha merusak kedaulatan Majapahit, lanjut Dyah Tribuawana. Dan sekte suara ribut terus menyambung, memuliakan ratu mereka, memuliakan Majapahit. Setelah suasana kembali tenang, Ratu Majapahit menyampaikan pandangannya. Nah, oleh karena itu saya sendiri yang akan menjadi Panglima TNI, saya sendiri yang akan memimpin tentara, saya sendiri yang akan bertanding di medan pertempuran. Sejenak suasana di Paseban Agung terperanjat mendengar Ratu Tribuawana sendiri yang akan memimpin tim. Di antaranya ada yang senang dengan Ratu sendiri yang akan turun ke medan perang. Ada juga yang tidak ingin ratunya turun. Sebut saja derajat Sadeng dan Keta terlalu tinggi hingga Ratu sendiri yang pergi ke medan perang. Tetapi ada juga alasan lain, seperti Rakembar. Wajah Rakembar tampak terkejut mendengarnya. Harapannya pupus, tapi yang terlihat Jala Tinggir menariknya, tidak peduli apa yang dia bisikan. Meski dengan susah payah, wajah Rakembar akhirnya tenang. Sementara itu, Gajah Mada tampak memiliki senyum puas, senyum yang tidak ada yang tahu apa artinya, senyum kepuasan. Setelah mendengar beberapa pesan dan perintah dari Prabu Ratu Tribuawana, Paseban Agung langsung bubar. Gajah Mada sendiri langsung pergi ke Istana Kematian untuk menemui Mahapati Arya Tadah. Semua prajurit Temenggung, Senopati dan bawahannya mempersiapkan diri dengan siaga penuh untuk menyerang. Tinggal menunggu perintah maka mereka semua akan bergerak. Tak jauh dari kota raja di tepi hutan, Jala Tingkir terlihat sedang duduk bersandar menemui seseorang yang berdiri di semak-semak. Pemuda tampan dari pemukiman Kurawan, Pragolapati. Bagaimana kabar Gusti Temenggung? Tanya Pragolapati. Sampaikan ini kepada Gusti Raden Jasawiret. Semuanya ada di lontar ini. Semuanya sudah sesuai rencana, kata Jala Tingkir. Baiklah, saya mohon Gusti Temenggung, jawab Pragolapati. Temenggung Jala Tingkir hanya mengangguk pelan, lalu menyelinap pergi dari tepi hutan. Namun tak disadari sepasang mata telah memperhatikannya dengan seksama. Sementara itu, di Istana Kepatihan,
Gajah Mada duduk di samping tempat tidur Mahapati Aryatadah untuk melaporkan hasil di Paseban dan juga membicarakan rencananya. Tiba-tiba wajah Mahapati Aryatadah tampak kaget, sehingga dengan susah payah ia berhasil bangkit dan duduk kembali. Saya tidak berpikir Anda melakukan itu, Mada. Itu sangat berbahaya. Jika ada yang tahu maka bisa dipenggal, kata Mahapati Aryatadah. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Untuk sementara hanya kepada Gusti Mahapati saya katakan. Saya yakin Gusti Mahapati tidak akan membocorkan hal ini, termasuk kepada Gusti Prabu Ratu, kata Gajah Mada. Sesaat Mahapati Aryatadah terdiam. Sorot matanya seolah mengagumi sosok pria dewasa yang duduk hormat padanya. Saya tahu tidak banyak orang yang tahu jika Ratu sendiri bersedia menjadi panglima karena putrinya sendiri akan berkhianat. Tapi ternyata banyak hal yang tidak saya duga. Sungguh di luar dugaan saya. Tapi ingat ini Mada benar-benar berbahaya, kata Aryatadah pelan karena takut tembok di ruangan itu punya telinga. Gusti Mahapati tidak usah terlalu khawatir. Semua sudah saya rencanakan. Semuanya sudah beres. Semoga Hyang Widi merestui rencana ini, Gajah Mada menjawab lembut. Dalam selain ada alasan lain juga. Beberapa bulan lalu Adi Enggon terus memantau gerak-gerik Temenggung Jalatingkir, dan dugaan itu benar, Gajah Mada melanjutkan sambutannya. Tapi ingat Mada, semuanya masih berisiko. Hati-hati bertindak, aku hanya bisa berdoa untukmu. Aku punya harapan besar untukmu Mada, kata lelaki tua itu dengan suara rendah. Hamba Gusti, jawab Gajah Mada lembut. Setelah beberapa lama di kepatihan, Gajah Mada segera meninggalkan keraton tempat bernaung Mahapati Majapahit. Hari beranjak naik, lalu malam kembali menyelimuti kota raja. Gajah Mada sedang duduk tersenyum di depan seorang pria tampan. Pakaiannya seolah menunjukkan bahwa dia adalah seorang bangsawan. Malam ini Raden akan kembali, tanya Gajah Mada. Ya Paman. Saya pikir saya memiliki cukup informasi yang saya dapatkan di kota raja, dan Ayunda Prabu Ratu masih berpikir saya telah meninggalkan Majapahit. Saya pikir itu akan membuat segalanya lebih baik, kata muda orang bernama Raden. Benar Raden, Paman hanya bisa menitipkan mereka pada Radena Yuro, kata Gajah Mada lembut. Tentu saja Paman, aku akan menjaga mereka seperti aku menjaga diriku sendiri, kata Raden sambil tersenyum. Berkelana, keduanya tetap diam, saling tersenyum. Entah kenapa membuat mereka tersenyum. Meski suasana di Majapahit dalam keadaan darurat, namun mereka tetap bisa tersenyum. Baiklah Paman, aku akan segera pergi, semoga besok pagi aku sudah sampai. Jangan lupa untuk terus memanggilku Paman, kata Raden sambil berdiri. Tentu saja Raden, itu bagian dari rencana. Saya rasa tidak perlu memperingatkan Raden dengan kata-kata hati-hati, Gajah Mada menjawab sambil tersenyum. Ah Paman, itu terlalu berlebihan. Aku tetap manusia sama seperti Paman, yang memiliki darah di kulit dan dagingku, Raden membalas senyum Gajah Mada. Keduanya tertawa pelan. Selanjutnya Raden yang tampan itu segera meninggalkan kediaman Gajah Mada, dan menghilang ke dalam kegelapan. Gajah Mada menghela nafas, seolah menghilangkan suasana hatinya. Nun jauh dari kota raja, di bagian timur Majapahit di Sungai Bedadung, terletak kadipaten yang sangat subur, Kadipaten Sadeng. Kadipaten yang akan menjadi cikal bakal kehidupan politik di kawasan Sungai Badadung, duduk. Dengan otoritas jasa wiret dikelilingi pejabat kadipaten, selain orang tua bungkuk, Arya Dwi Pangga dan Ki Mertaka juga hadir. Seperti berita yang saya terima dari Pragolopati, maka kita tidak akan pergi ke kota raja. Kita akan menghancurkan mereka di sini. Dan untungnya bagi kita, Ratu sendiri yang bersedia datang, dia akan dibunuh dengan pasukannya di sini dan akan mudah bagi kita untuk masuk ke kota raja. Untuk itu semua pasukan akan saya pusatkan di sini, sedangkan di Ketah hanya sebagian pasukannya. Saya yakin dengan berbagai rencana yang telah kita susun seluruh pasukannya akan musnah Yuro, kata jasa wiret dengan wajah tenang namun tegas. Tapi Raden, kita harus benar-benar hati-hati karena mereka datang dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Ayuro, kata Adpati Sadeng. Tentu Kakang Jayagiri,
Kita tetap berwaspada dan itu wajib kita lakukan, tidak ingin gagal karena semuanya harus berjalan hati-hati tapi tegas dalam tindakan, jawab Jasa Wiret. Bagaimana dengan padepokan yang telah paman kuasai? Tanya Jasa Wiret pada Arya Dwi Pangga yang tampak wajahnya semakin menua, bahkan terlihat di tubuhnya masih melemah. Jika saja bukan Layang Samba yang menyembuhkannya maka butuh waktu bertahun-tahun sembuh. Semuanya telah terkumpul dengan baik Raden, telah ditempatkan di berbagai pasukan, mereka siap membenturkan diri dengan pendekar-pendekar atau punggawa Majapahit yang berilmu tinggi, sahut Arya Dwi Pangga. Maka dengan berbagai persiapan dan rencana yang sudah dirasa matang, dengan penuh semangat para pejabat Sadeng dan Keta menjalankan rencananya. Mulanya pimpinan Sadeng dan Keta kaget ketika pimpinan tentara diambil alih oleh Jasa Wiret. Namun setelah melihat pasukan yang besar dibawa oleh Jasa Wiret dan setelah mengetahui Jasa Wiret adalah seorang bangsawan, seorang Raden keturunan Ken Umang turun dari Tohpati, keturunan dari Ken Arok. Lama-kelamaan mereka menjadi lebih bersemangat, terutama di daerah-daerah bawah Majapahit yang meragukan kepemimpinan seorang ratu. Mereka mengharapkan seorang raja laki-laki daripada seorang raja perempuan. Namun dari mereka hampir semua tidak menyadari kekuatan yang berdiri di belakang Jasa Wiret, kekuatan sang Amuraja Durjana yang menetes pada anak muda Dewi Sambi, Layang Samba yang memanfaatkan keturunan Ken Arok dan Ken Umang untuk menghancurkan keturunan Ken Arok, Tunggul Ametung, dan Ken Dedes. Kekuatan musuh para dewa, kekuatan yang seharusnya menjadi musuh manusia juga. Ki Mertaka yang masih tidak terima namun tidak bisa berbuat apa-apa ketika gurunya menyatakan bahwa semuanya sudah tertata dengan rapi sejak dahulu kala di mana dengan meminta bantuan Amuraja Durjana. Namun, Ki Mertaka merasa lega ketika Ki Panumerta, ayah angkatnya, berjanji bahwa putri tercintanya Lata Manjari akan menjadi permaisuri Jasa Wiret yang nantinya akan memimpin Majapahit. Hari terus beranjak. Utusan yang diutus oleh Raja dan Ratu tidak dihormati sama sekali oleh Kadipaten Sadeng. Bahkan dalam perjalanannya dibunuh oleh gerombolan perampok yang diyakini abdi Kadipaten. Dan menurut mata-mata mereka sengaja membunuh utusan tersebut untuk lebih percaya bahwa Sadeng siap menerima pasukan yang akan datang di Kadipaten. Seluruh masyarakat bumi Majapahit semakin yakin bahwa perang tidak dapat dihindari. Banyak negara bawahan yang meragukan kepemimpinan Prabu Ratu Tribhuwana, sehingga mereka seperti penonton yang menyaksikan perang. Mereka sengaja tidak mengirimkan tentara karena negara bawahan percaya pada pemerintahan Ratu Tribhuwana. Pada hari keempat, sesuai perintah yang dikeluarkan Prabu Ratu Tribhuwana, tim sepapan yang sangat besar bergerak ke bagian timur wilayah Sungai Badudung. Pasukan tersebut langsung dipimpin oleh Ratu Tribhuwana sebagai panglima. Pasukan tersebut dibagi menjadi 3 angkatan. Pada pasukan inti dipimpin langsung oleh Ratu Tribhuwana dengan 2 senopati didampingi oleh suaminya Bre Tumapel Raden Cakradara dan iparnya Raden Kudamerta. Di sayap kiri setelah atas perintah orang yang cukup berpengaruh dari Raja Pamekahan, putranya Rakembar yang akan memimpin pasukan sayap kiri diapit oleh Jala Tingkir dan Gagak Minjar. Banyak dari mereka tidak menyetujui pemilihan ini, tetapi mereka tidak dapat berbuat lebih banyak lagi untuk menghormati Raja Pamekahan Ayahanda Rakembar. Sedangkan rusuk kanan akan dipimpin oleh Lembu Peteng diapit oleh Arya Rahu dan Jenar. Sedangkan untuk penyerangan ke wilayah Keta, Penarukan yang jaraknya cukup jauh atas usulan Gajah Mada justru mendapat kabar bahwa tidak banyak pasukan di Keta yang mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Jabung Krewes, bersama dengan Warak, Jarambia, dan beberapa lainnya. Senopati lainnya, Gajah Mada yang mewakili Mahapati Arya Tadah ditunjuk sebagai juru taktik dan penasehat di tim inti. Gajah Mada juga telah memasukkan anak buahnya di setiap tim. Paukan Biangkara yang dipimpin langsung oleh Senopati Gajah Enggon akan menjadi penghubung Gajah Mada. Maka tentara itu bergerak dengan keagungan sedemikian rupa sehingga berbagai bendera dan panji-panji berjejer di masing-masing pasukan. Di dalam pasukan itu terdiri dari pedang, kavaleri, tombak, pemanah, yang ada di masing-masing pasukan baik inti maupun rusuk kanan dan kiri.
Tim bergerak dengan gelar sipit urang sampai pasukan sisi kanan dan kiri bergerak lebih dulu. Tetapi Gajah Mada telah menyelesaikan gelar Garuda Ngelayang di Rada Meta dan jika perlu gelar Gelatik di medan perang nanti sesuai dengan situasi perang. Perjalanan yang memakan waktu hampir 3 hari terus bergerak, melewati berbagai pemukiman yang banyak terdapat pertapaan yang menyatu dengan kedua tulang rusuk yang bergerak, tentunya akan diterima dengan senang hati. Mahasiswa yang telah dilatih kanuragan akan dapat membantu apabila terjadi gelar Gelatik. Saat berada di sebuah bukit yang semakin gelap seiring dengan turunnya malam yang bertahta, seorang pemuda berdiri tegak membelakangi lelaki tua berbaju merah. Matanya menatap pepohonan yang tampak lebat di sekitar akar-akar yang hidup di pepohonan. Di bawahnya semak-semak lebat menjadi penghias lahan di sekitarnya. Desiran angin yang lembut mengibaskan ujung ikat kepalanya yang berwarna merah kecoklatan. Gaun hitam gelapnya yang terlihat bersih beberapa kali diusap seolah sedang mengagumi gaun baru yang diberikan oleh lelaki tua bungkuk itu. Pemuda tersebut merupakan anak dari Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi, seorang anak yang lahir tanpa melalui akad nikah. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pemuda tersebut. Apapun latar belakangnya, jika lingkungan yang membesarkannya adalah lingkungan yang menjunjung tinggi moral hidup dan selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, maka akan melahirkan pribadi yang mencintai dan peduli terhadap sesama. Namun pemuda itu berada di lingkungan yang salah. Lingkungan di mana terdapat orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan bersama, jauh dari Tuhan Yang Maha Esa, dan lebih mementingkan hak dan tidak pernah berusaha memenuhi kewajibannya. Maka lahirlah Layang Samba yang kini menjadi manusia yang penuh dendam, tidak mau menerima takdir bahkan selalu membuat kesalahan pada orang lain. Sikap yang manusiawi, namun semua itu jika dipadukan dengan pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia yang berbudi luhur pasti akan berpikir lebih bijak dalam menentukan tindakan. Guru, meskipun Anda 100 guru saya, Anda tidak lebih dari pelayan saya. Jadi apa yang saya perintahkan, guru harus segera melaksanakannya, kata Layang Samba membelakangi Ki Panumerta. Tentu saja anak mas, saya menyadari bahwa meskipun saya sebenarnya mengira Amuraja akan menetes pada Raden Wiret, jawab Ki Panumerta, seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 1 abad. Layang Samba berbalik dan menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Apakah Anda meragukan saya guru? Tanya Layang Samba. Tentu saja bukan anak mas. Saya percaya sepenuhnya bahwa anak mas pantas mendapatkannya, Yuro, kata Ki Panumerta sambil menunduk. Tuan yang baik, Anda adalah abdi dari garis keturunan Ken Umang, dan tentunya anak-anak dan keturunannya juga garis keturunan Ken Arok, di mana mungkin Amuraja menetes pada garis keturunan Ken Arok. Tapi Tuan jangan khawatir, saya akan bantu mewujudkannya cita-cita saudara Wiret. Tapi tentu saja semuanya ada di bawah kendali saya. Anda tidak lebih dari pelayan saya, pengikut saya yang harus mengikuti semua instruksi saya, kata Layang Samba sambil tersenyum. Tentu saja anak mas, jawab Ki Panumerta cepat. Sudah lama saya tidak mengalami momen seperti ini. Saya bersujud hormat kepada keluarga Wijaya, bahkan kepada Gajah Mada, belum lagi petinggi-petinggi Majapahit, maka pada saatnya mereka semua akan bersujud di kakiku dan menyadari siapa aku, kata Layang Samba dengan wajah marah. Ki Panumerta yang bungkuk hanya terdiam, mendengarkan apa yang dikatakan Layang Samba, yang kekuatannya adalah setetes Amuraja Durjana. Sejak awal Ki Panumerta mengabdi kepada setan demi memenuhi keinginannya untuk mengangkat silsilah Ken Arok yang berasal dari Ken Umang, yaitu cucunya Tohpati, orang yang kini menjadi muridnya, yang juga gurunya, Raden Jasa. Wiret, sekarang kembalilah ke tentara guru. Lanjutkan rencana kita ketika saya akan datang untuk menghancurkan tentara Majapahit. Katakan pada Kakang Wiret bahwa saya pasti akan datang, tapi belum, kata Samba sambil menatap Ki Panumerta. Ada satu hal yang mengganggu pikiranku, tapi kurasa itu semua hanya hayalanku saja. Aku hanya ingin menyelidikinya terlebih dahulu untuk mempercayai apa yang kurasa hanya tebakanku. Samba segera pergi di tempat itu. Tubuhnya langsung terbungkus kabut hitam yang semakin lama semakin tebal dan akhirnya menghilang dari pandangan Ki Panumerta.
Lelaki tua itu hanya menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menuruni bukit dari arah barat mendengar riak Sungai Bedadung menuju muaranya. Setelah beberapa waktu melintasi pemukiman, lelaki tua itu memasuki kota Kadipaten yang tampak sepi. Tidak ada lagi orang yang lewat, bahkan seluruh gubuk tertutup rapat. Hampir seluruh warga kota mengabdikan diri menjadi prajurit, berjuang bersama jasa wiret untuk menjadikan Sadeng lebih maju dan tentunya mengangkat harkat dan martabat warga kota Kadipaten. Dari sudut yang sepi, terlihat dua orang duduk di depan kota Kadipaten. Seorang pemuda tampan dengan seorang wanita yang masih cantik. Selendang kuning itu menempel erat di pinggang rampingnya saat dia menoleh ke pemuda di sampingnya seolah meminta instruksi pemuda tampan itu. "Bo Iu, sebaiknya kita kembali saja. Ayah sangat mengkhawatirkan Bo Iu," kata pemuda itu dengan berbisik. "Aku akan mencari orang itu. Aku harus membalas kematian Kakang Pranyam," suara wanita cantik itu serak. "Saya mengerti perasaan Bo Iwa Yuro TM. Saya juga merasa sangat kehilangan tetapi akan sangat sulit untuk memasuki kota ini dengan suasana seperti ini. Lihatlah prajurit yang menjaga di setiap persimpangan jalan. Ada banyak gardu yang dibangun di sepanjang ini jalan." Yuro, jawab pemuda tampan di sebelahnya. Wanita cantik itu menunduk dari kelopak matanya. Dia memegang air jernih. Dia tampak sedikit bengkak di sisi matanya. Sepertinya terlalu banyak air mata yang keluar dari matanya yang tampak sipit. Wajahnya sedih tapi tidak bisa menutupi kecantikannya. Matanya seolah penuh dengan kehampaan. Dadanya naik turun menahan sesak yang sulit untuk meluap. "Ini semua gara-gara Pak Tua sialan itu. Kalau aku tidak memaksa Kakang Pranyam pergi, tentu semua ini tidak akan terjadi," kata wanita berselendang kuning itu dengan lembut. "Bo Iu, maafkan saya jika saya berbicara seperti ini kepada Bo Iu yang lebih tua dari saya. Tapi saya sangat mencintai Bo Iu. Seharusnya saya mengingatkan Bo Iu. Ini semua Widi dari Hyang Widi. Kita hanya menjalankan apa yang telah digariskan. Kita tidak bisa mengelak. Bagaimanapun Uwa adalah ayah dari Bo Iu, dan itu tidak dapat dihindari dengan alasan apapun. Kita sebagai anak-anak harus memberitahu orang tua kita jika kita tahu bahwa orang tua kita berada di jalan yang salah, tetapi tidak dengan hati yang penuh dendam dan terus menyalahkan." Dia perlahan tapi jelas kata-kata itu keluar dari pemuda tampan berlesung pipit itu. Semakin dalam wanita cantik itu menundukkan wajahnya, semakin dia menyadari apa yang dikatakan pemuda di sebelahnya. Dewa yang tidak bisa dihindari. Tidak peduli seberapa pahitnya menjadi pinum dan berlalu sambil tetap berharap semuanya adalah jalan untuk sesuatu yang lebih baik daripada di belakang layar. "Biarkan Bo Iu kita kembali. Kita sudah berjalan terlalu jauh. Ayah sangat mengkhawatirkan Bo Iu. Untungnya aku berhasil mengikuti Bo Iu di pantai. Ayah khawatir pada saat Bo Iu, pikiran gelisah seperti ini akan bisa bertindak di luar kesadaran Bo Iu. Pikirkan Mahesa Dharma Bo Iu. Dia masih membutuhkan cinta seorang ibu," kata pemuda itu lagi dengan lembut. Wanita itu kaget dan jatuh ke pelukan pria muda itu untuk waktu yang lama dengan air mata yang tidak bisa dihentikan. Kata-kata terakhir yang membuatnya langsung menyentuh dan sangat menyentuh hatinya. Seolah terpesona dia mengikuti pria muda itu meninggalkan sudut yang sunyi. Gerakan pemuda itu begitu cepat. Ia memegang lengan wanita cantik itu bergerak cepat menyusuri tepian kota. Lalu tepat di ujung jalan sempit pemuda itu berdiri tegak. Tak lama kemudian tubuhnya terbungkus kabut putih. Semakin lama semakin tebal dan selanjutnya tubuhnya dan wanita cantik di sampingnya menghilang dengan menipisnya kabut putih.